Awesomes, welcome back to another video with me, Cika Sudarto. Dan mungkin kamu udah pernah dengar yang namanya Simon Sinek. Ya, International Best-Selling Author, alias penulis International Bestseller. Buku-bukunya kayak Start With Why, sama The Infinite Game, dan buku-buku keren-keren lainnya. Tapi, kali ini aku bukan pengen cerita tentang bukunya beliau, melainkan cerita tentang pengalaman beliau bertemu dengan saingannya. Nani? Kenapa aku pengen cerita ini? Karena dari cerita ini aku jadi punya perspektif yang baru tentang saingan. Gimana ceritanya? Langsung aja kita ceritakan. Yes, let's go. Sebagai seorang penulis, Simon Sinek selalu melihat review dan ranknya di website-website online kayak Amazon dan lain-lain gitu. Dia melihat ini supaya dia tahu review pembaca seperti apa. Apakah bukunya pesannya sudah tersampaikan, apakah bukunya sudah cukup bagus, dan mungkin juga mencari masukan untuk penulisan buku selanjutnya. Selain itu, Simon juga pengen lihat rank dia gimana sih di antara buku-buku dan penulis-penulis yang lain. Tapi dari semua daftar penulis ini, ada satu penulis yang gak tahu kenapa, tapi Simon rasanya gak suka sama nih orang, benci gitu rasanya. Tapi orang ini memang respectable ya, orang yang pintar, buku-bukunya juga bagus, tapi gak tahu kenapa, walaupun hormat sama orang ini, respect sama orang ini, tapi Simon gak suka sama orang ini. Dan Simon kalau misalnya ngelihat ranknya Simon di atas penulis ini, dia langsung merasa, yes, gue berhasil. Tapi kalau sebaliknya nih, kalau misalnya rank Simon ada di bawah penulis ini, Simon langsung, aduh, gue gagal kali ini. Kayak gitu. Jadi terus-terusan begitu, dan lucunya cuman penulis ini aja. So, sampai suatu hari, Simon dan penulis ini diundang dalam acara yang sama, di panggung yang sama, acara yang sama, dan di jam yang sama. Dan lucunya lagi, waktu MC udah ke atas nih, terus mempersilahkan kedua penulis itu untuk naik, MC-nya nggak memperkenalkan mereka, tapi MC-nya meminta untuk mereka saling mengenalkan temannya masing-masing. Jadi Simon memperkenalkan penulis ini, dan penulis ini memperkenalkan Simon Sinek. So, Simon kan di sini nggak suka ya sama orang ini. Tapi Simon akhirnya mulai duluan. Simon akhirnya melihat ke penulis itu dan akhirnya berkata, kalau aku melihat kamu, aku langsung merasa insecure. Karena kelebihan kamu adalah kelemahan aku. Jadi setiap kali aku melihat kamu, kamu mengingatkan aku terhadap kelemahan aku. Dan penulis itu akhirnya menatap balik ke Simon dan bilang, kok lucu ya? Soalnya aku merasakan hal yang sama. Dan sejak kejadian itu, Simon dan penulis ini akhirnya menjadi teman dekat. Karena Simon akhirnya menyadari bahwa kalau dia punya kelebihan dari kelemahan aku, berarti aku bisa belajar dari dia. Dan akhirnya Simon, setelah dia berteman dan menjadi dekat, benar aja Simon akhirnya belajar dan merasa bahwa perlahan-lahan kelemahan dia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kalau kita berteman sama seseorang, mungkin sadar nggak sadar sih, tapi kita biasanya akhirnya belajar dari orang itu. Mungkin kita, karena kita ngobrol, karena kita apa, kita jadi kayak, oh dia kalau bikin keputusan kayak gitu ya, mungkin aku harus mikir ke situ tuh kalau misalnya nanti buat keputusan juga, kayak gitu kan jadinya. Akhirnya kita perlahan-lahan tanpa sadar kita develop juga, kayak belajar dari habitnya dia. Simon juga bilang kalau dia akhirnya bisa melihat kelebihannya dan lebih bangga dengan kelebihannya itu, daripada terintimidasi dan mencoba menguasai semua yang dikuasai oleh saingannya itu. Dan ini membuat Simon merasa berpikir dengan lebih sehat, karena Simon jadinya mengembangkan diri daripada merasa terintimidasi dengan apa yang dimiliki oleh saingannya. Dan dari cerita ini aku belajar dua hal. Yang pertama, kebanyakan dari kita, termasuk aku, itu senang membandingkan diri dengan orang lain dan akhirnya merasa terintimidasi.
kayak kalau di sosial media gitu ya, kita ngelihat wah ada yang jalan-jalan, jalan-jalan terus, iya ada aku mah apa tuh, rebahan aja di rumah deh. Perasaan terintimidasi ini bukannya memotivasi kita, malah bikin kita ngerasa oh ya memang sudah memang sudah 1 minute 37 seconds later. suara jangkriknya udah mulai. Nggak apa-apa ya guys, ada suara jangkrik. Iya, ini udah malam-malam. Jangkrik. Oke, kita mulai lagi ya. Kita tuh sering membandingkan diri, terutama di sosial media gitu ya, ngeliatin orang-orang yang udah sukses. Kan padahal memang sosial media itu dikurasi sebaik mungkin kan. Jadi kita ngeliat kesuksesan orang-orang, misalnya kayak orang nih lagi jalan-jalan kemana gitu, ke Bali atau kemana, dan kita ngerasa kayak Oh my god, dia jalan-jalan, gue enggak. Ayo udah deh. Oh, memang sudah nasib aku untuk perubahan di rumah, atau memang nasib aku untuk stay at home. kayak gitu, dan merasa kita tidak mampu untuk kembali. Padahal kalau kita ketemu sama orang itu, mungkin sebenarnya orang itu sama aja, kesukaannya sama, apa yang dia suka lakukan juga sama, cuman mungkin dia sedikit lebih konsisten daripada kita, atau sedikit lebih kerja keras daripada kita. Cuman itu doang mungkin perbedaannya. Tapi karena kita udah keburu terintimidasi duluan, jadi kita nggak kepikiran hal-hal yang mungkin dia lakukan sedikit lebih dari kita, kayak gitu. Dan pelajaran yang kedua yang aku dapetin adalah cerita ini mengingatkan aku sama perkataan kamu adalah representasi dari 10 teman terbaikmu atau terdekatmu. Dan kalau kita bisa temenan sama saingan kita sendiri, berarti kita bisa next level. Kenapa begitu? Soalnya gini, kita kan nggak mungkin menganggap saingan orang yang kita anggap lebih rendah dari kita. Kita pasti melihat orang yang punya sesuatu yang nggak kita punya sebagai saingan kan, bukan sebaliknya. Jadi orang yang kita anggap saingan itu lebih hebat dari kita dalam hal-hal tertentu mungkin. Kalau misalnya kita bisa dekat sama saingan kita ini, kita jadi belajar dari dia. Dan kita perlahan-lahan akan mengembangkan diri menjadi at least di level yang sama mungkin sama dia. Atau mungkin bisa level di atasnya. Karena kita udah punya kelebihan-kelebihan yang kita udah punya sebelumnya. Daripada kalau kita malah memilih untuk benci dan gak mau deket-deket, kan kita jadinya nggak bisa belajar dari dia. Jadi kayak udah dapet jalan pintas nih, jawaban udah ada di depan mata, tapi kita menolak untuk melihat. Itu jadinya kalau menurut aku ya. Jadi bagus kita punya saingan, tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa deket sama saingan kita itu. Tapi itu menurut aku ya. Kalau menurut kamu gimana? Apa sih yang kamu dapetin, pelajaran apa yang kamu dapetin dari cerita ini? Komen di bawah, and I will see you in the next video. So, this is Tika Sudarto signing out, reminding you that you are awesome. Oh, jangkrik.